Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara Studium General tahun 2024 dengan tema Harapan dan Tantangan Ilmu Hukum sebagai Sarana Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan, yang diadakan oleh Prodi S1 Hukum, Fakultas Hukum, dan Prodi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Wiraraja. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada kehadiran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan adanya iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Sebagai wujud cinta kepada tanah air Indonesia dan Universitas Wiraraja, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Universitas Wiraraja. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa, mari kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Wiraraja sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Syaifur Rahman SH CNMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Wiraraja, yang saya hormati dan kami ucapkan selamat datang di kampus Universitas Wiraraja kepada keynote speaker dan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Nurul Ilmiah SHMH. Beliau Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan kebetulan juga beliau putra asli Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat narasumber yang kedua, Bapak Dr. Parulian Paidi Aritonang SH LLM MPP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumeneb, Ketua Yayasan Lembaga Pembela Hukum Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana, Kepala Biro, Kepala Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis Bimbingan Universitas Wiraraja, serta yang saya banggakan, mahasiswa peserta Stadium General pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita panjatkan. Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah serta ridhonya, sehingga kita semua bisa hadir pada hari ini dalam acara Studium General dengan tema Harapan dan Tantangan Ilmu Hukum sebagai sarana pembangunan hukum yang berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Wiraraja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai warga yang bernegara hukum, tentunya ilmu hukum bukan hanya sekedar disiplin akademis, namun juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan. Dalam pembangunan hukum yang berkelanjutan, tentunya kita dihadapkan berbagai harapan dan juga tantangan dalam sistem hukum, mulai dari ketidakadilan, penegakan hukum yang lemah, hingga kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka. Akan tetapi, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar untuk melakukan inovasi dan pembaharuan melalui peran saudara sebagai generasi bangsa yang tidak hanya kompeten dalam bidang hukum, tetapi juga
memiliki kesadaran sosial yang tinggi untuk membawa perubahan positif di tengah berbagai tantangan yang ada. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai perguruan tinggi yang memiliki keinginan untuk terus maju dan berkembang, kita memiliki peranan strategis dalam menyediakan pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Universitas Wiraraja memiliki lembaga bantuan hukum yang menyediakan akses bantuan hukum dalam bentuk fasilitas pelayanan konsultasi dan bantuan hukum secara profesional. Selain itu, juga kami memiliki rumah restoratif justice yang dapat memberikan wadah bagi masyarakat yang berselisih hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya secara musyawarah mufakat, dengan turut menghadirkan kembali peranan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bersama-sama penegak hukum menegakkan keadilan yang berorientasi pada keadilan substantif. Hal ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik serta efektif dan solutif bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan kampus, bahkan hingga masyarakat umum, terutama di bidang bantuan hukum. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan adanya kegiatan ini, saya berharap bahwa kita semua, terutama adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, berpartisipasi aktif, berdiskusi dan bertukar pikiran bersama para narasumber, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan memahami mengenai peran hukum dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui bekal yang telah didapat, nantinya saudara harus siap berkontribusi, memberikan inovasi dalam ilmu hukum, sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan menerapkannya dengan etika dan integritas. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Dr. Nurul Elmiah SHMH dan Bapak Dr. Padulian Paidian Aritonan SHLMN NDP yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Stadium Jenderal dengan tema harapan dan tantangan ilmu hukum sebagai sarana pembangunan hukum yang berkelanjutan, dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, keynote speaker yang akan disampaikan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada yang terhormat Ibu Dr. Nurul Elmiah SHMH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Yayasan, kemudian pimpinan universitas, dan para akademika. Saya sebetulnya kesini itu
hanya mengantarkan Pak Dekan Fakultas Hukum UI untuk untuk berbagi ilmu, karena beliau ini sangat mumpuni dalam ilmu dan masih tergolong muda untuk seorang dekan dari Universitas Indonesia. Tentunya nanti akan berbagi pengalaman ya, dan juga sudah menawarkan berbagai kerjasama dengan universitas di sini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa benar-benar bisa memanfaatkannya, baik itu dalam bidang pengabdian masyarakat atau lainnya. Baik, tadi sudah disampaikan, saya juga sudah menanyakan ke Pak Rektor yang hadir di sini ini kebanyakan adalah mahasiswa semester 1 dan 2, kalau nggak salah gitu ya. Kenapa? 1 dan 3. Nah, tentunya adik-adik ini sangat paham dengan di awal-awal perkuliahan itu kan belajar mengenai definisi dari hukum, gitu kan? Apakah itu dari Apollo, Thomas ataupun Grotius, itu kan sudah sangat paham. Nah, yang akan saya kembangkan di sini adalah pendapat dari Profesor Mukhtar Kusumaatmadja yang mengungkapkan teori sejalan dengan tema yang ada di sini, teori hukum pembangunan, ya, yang merupakan salah satu teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Ini saya rasa sangat pas, ya, dan teori ini mengadopsi atau memodifikasi dari teori Rutherford, yaitu Law as a Tool of Social Engineering. Ya, Profesor Mukhtar mengubah pengertian hukum sebagai alat, ya, menjadi hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat, di mana pengertian hukum sebagai sarana itu menjadi lebih luas dibandingkan dengan hukum sebagai alat, ya. Nah, di sini peranan apa? Yaitu peranan peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian terdapat sikap yang memberikan kepekaan terhadap masyarakat, ya. Kemudian juga konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang sudah diterapkan dan diterima sebagai landasan kebijakan hukum nasional. Kemudian terdapat dua dimensi sebagai inti teori hukum pembangunan, yaitu yang pertama adalah ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaruan atau pembangunan hukum yang merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya. Kemudian yang kedua, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki. Jadi di sini hukum tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah tentunya dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga, institusi, dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan ilmu dalam kenyataan. Kalau kita lebih lanjut belajar mengenai hal yang penting yang dikemukakan oleh Friedman, ya, bahwa pembangunan hukum itu terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Budaya hukum ini sangat luas karena Indonesia kan terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Kalau kita lihat bagaimana bekerjanya budaya hukum ini, dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya sangat berbeda, dan itu sangat mempengaruhi bagaimana hukum itu bekerja dalam satu masyarakat, apakah hukum itu diterima atau tidak. Jadi kekuatannya ada pada budaya masyarakat itu sendiri, ya.
Mungkin kalau di sini apa yang menjadi kekuatan dari budaya atau kultur di sini? Apakah budaya carok itu masih ada, gitu kan? Atau sudah tidak ada? Kemudian carok itu terjadinya, misalnya hanya istrinya dilirik oleh seorang laki-laki. Nah itulah salah satu yang mempengaruhi bagaimana bekerjanya hukum dalam satu masyarakat. Kalau misalnya dalam perdagangan itu gitu, misalnya nggak usah ada tidak kalau di Minangkabau itu di Silungkang ada yang dia tidak memerlukan hukum tertulis untuk satu kontrak kerja, tapi adanya saling percaya. Jadi seseorang penenun itu ya, dia bekerja untuk satu perusahaan kecil lah, itu biasanya nggak ada hukum kontraknya seperti apa, tapi saling percaya. Nah, itu ya salah satu ciri dari budaya hukum ya. Kemudian lebih lanjut, kalau kita melihat pembangunan di bidang hukum itu sebetulnya sudah ada apa yang tertulis dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional ya. Dan yang pertama itu adalah tahun 2045 sampai 2007, kemudian yang RPJPN 2024 sampai 2025 ya. Di sini untuk selanjutnya hal yang diperlukan adalah memperkuat supremasi hukum ya. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? Kalau kita merujuk kepada pendapat Prof. Sutandio, secara terminologi supremasi hukum artinya adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi ya, yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi ya dari pihak manapun. Nah, ini bisa terjadi atau tidak, tentunya bisa. Nah, di sini peran dari adik-adik mahasiswa ini sangat diharapkan. Tadi Pak Rektor sudah katakan, sudah banyak, sudah ada lembaga-lembaga yang mewadai. Nah, tinggal di sini bagaimana adik-adik mahasiswa ini memanfaatkan itu ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kerjasama dengan Fakultas Hukum UI bisa terlaksana. Keren, paling tidak bisa ke ibu kota ya Pak Dekan ya, Pak Rektor. Dari Pak Rektor waktu itu juga menanya Pak Dekan ya, waktu itu menanyakan mau langsung kerjasama dengan Mahkamah Agung. Saya bilang kalau saya bukan orang yang berhak untuk mengadakan kerjasama, jadi mungkin dengan diklat nanti ya mungkin saya bisa menjembatani, misalnya adik-adik mahasiswa ada yang ingin magang di sana atau hanya kunjungan. Mahkamah Agung itu mempunyai museum yang sangat keren, bagus sekali. Jadi di situ bukan hanya melihat bagaimana museum itu bagus, tapi di situ bisa membaca bagaimana sejarah dari hukum itu, bagaimana hukum itu ada di Indonesia kemudian berkembang, pengadilan juga seperti itu, pengadilan mana yang pertama ada dan sampai seterusnya. Jadi saya sangat berharap kepada adik-adik mahasiswa di sini. Tadi saya dengarkan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu semangatnya luar biasa. Jadi saya juga dalam belajar juga benar-benar luar biasa juga. Apa yang adik-adik dapatkan di bangku kuliah itu tidak banyak. Karena hanya berapa jam dosen mengajar. Selebihnya adik-adik ini harus menggali apa yang ada di luar ya. Jadi tadi dikatakan harapan dan tantangan hukum itu banyak sekali ya, bukan hanya belajar hukum secara khusus ya, tapi
banyak hal-hal yang terkait. Ya, jadi saya mohon maaf Pak Rektor, Pak Dekan tidak bisa berlama-lama, tapi insya Allah karena saya memang tadi Pak Rektor katakan dari Sumeneb, jadi kapanpun nanti kalau saya pulang Pak ke sini saya akan berkabar, dan kalau bisa kita saling bertukar pikiran. Akhirnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya penandatanganan MOE antara Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Wiraraja dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang akan didampingi oleh Rektor Universitas Wiraraja. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Wiraraja, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Direktur Pasca Sarjana, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, kami persilakan untuk berkenan mengambil tempat. Ketimbang lewat momen. Baik, penandatanganan MOA pertama antara Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Wiraraja dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia didampingi oleh Rektor Universitas Wiraraja kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Ida Ekawati MP dan yang terhormat Dr. Pamilian Paili Antonan SH LLM MPB dan yang terhormat Ibu Dr. Nurul Elmia SHMH untuk berkenan mengambil tempat. Penandatanganan kedua adalah Fakultas Hukum Universitas Wiraraja dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia didampingi oleh Rektor Universitas Wiraraja kepada yang terhormat Bapak Dr. Zainuri SHMH dan yang terhormat Bapak Dr. Pamilian Paili Aritonang SH LLM MPP dan Dr. Nurul Elmia SHMH tak berkenan untuk mengambil tempat. Permohonan yang terhormat kami lanjutkan dengan penyerahan hormatan kepada kedua narasumber kita hari ini dengan didampingi oleh Wakil Rektor 1 dan 2 Universitas Wiraraja. Kami turut mengundang dengan hormat Ibu Dr. Nurul Elmia SHMH, Wakil Rektor 1 dan 2 untuk berkenan mengambil tempat. Wakil Rektor 2. Penyerahan hormatan yang pertama oleh Rektor Universitas Wiraraja kepada Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Kevin Rahmat SHMH dan yang terhormat Ibu Dr. SHMH. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya pemberian yang terhormat oleh Rektor Universitas Wiraraja kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Syekh Rahman SHMH dan yang terhormat Bapak Dr. Pamilian Paili Aritonang SH LLM MPP untuk berkenan mengambil tempat. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang akan didokumentasikan oleh Humas dan Protokoler Sekretariat Universitas Wiraraja. Dimohon dengan hormat kepada Wakil Rektor 2 untuk berkenan mengambil tempat. Kami sampaikan terima kasih. Enggak pasang lagi lagi. Ada mak yuk. Udah beli majalah. Itu begini foto.
yang akan dipimpin oleh rekan mahasiswa kita. Kepada Saudara Muhammad Ibnu Al-Jazari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama dan harapkan bagaimana kerjasama akan membawa dampak baik terhadap Universitas Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya acara ini yang kita tunggu bersama yakni Studium General dengan tema Harapan dan Tantangan Ilmu Hukum sebagai sarana pembangunan hukum yang berkelanjutan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari moderator yang akan memandu jalannya Studium General hari ini. Nama Ahmad Yasin SH, beliau merupakan mahasiswa S2 Hukum Universitas Wiraraja dengan riwayat pendidikan SDN Cangkrek tahun 1993, SMPN Lenteng tahun 1996, SMAN 1 Semenuk tahun 1999, S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2004. Saat ini menempuh S2 Magister Hukum Universitas Wiraraja Madura. Dengan pengalaman organisasi, Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020, Presiden Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021, Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan tahun 2008, Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2011, Kabiro Humas KONI Sumeneb tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, Dewan Penasehat Asosiasi Kepala Desa Sumeneb sejak tahun 2020 hingga sekarang. Dengan pekerjaan jurnalis majalah Medium Jakarta tahun 2023, jurnalis Jawa Pos Radar Madura tahun 2024, Kepala Biro Jawa Pos Radar Madura Sumeneb tahun 2010, Pemret Jawa Pos Radar Madura tahun 2012, General Manager Jawa Pos Radar Madura tahun 2014, HRD Jawa Pos Radar Madura tahun 2023, dan saat ini beliau merupakan anggota DPRD Sumeneb tahun 2024. Berkabung yang panjang kepada untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Yasin SH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Masih semangat? Coba tak mana coba?
Hari ini tentu merupakan momentum yang sangat istimewa buat kita semua, terutama Sivitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, karena hari ini tanggal 27 September tahun 2024 kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, bahkan istimewanya pakai telur ini, sangat spesial. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Parwilian Parulian, dengan gelarnya tambahannya SH, LLM dan MPP. Kalau mau tanya MPP apa nanti tanyakan ke beliau ya. Teman-teman mahasiswa, persoalan hukum senantiasa menjadi realitas kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau beberapa waktu yang lalu kita dihadapkan dengan sebuah cerita lewat panggung drama hukum kita yang boleh dikata carut marut. Seperti apa situasi dan perkembangan terkini urusan hukum di negeri ini nanti akan dijelaskan oleh beliau yang tentu saja dengan jam terbang yang sangat tinggi. Sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae singkat beliau, tapi ini betul-betul singkat. Nama tadi sudah dijelaskan. Yang ada di dalam daftar yang saya terima, yang pertama beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia, dan untuk S2-nya dari School of Law Kyushu University Jepang, dan S3 juga dari University of Tokyo. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Satu lagi, walaupun saya tidak tahu latar belakang beliau karena memang tidak disajikan di sini, yang pasti saya melihat dari beliau adalah identitas sebagai salah satu kader terbaik Nahdlatul Ulama. Terbukti bajunya ini kelihatan memakai baju dengan identik Nahdlatul Ulama. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa bagi kita semua. Baiklah, sebelum forum ini saya serahkan sepenuhnya kepada beliau, saya ingin menjelaskan sebuah hal yang pernah ditulis di salah satu artikel di Harian Kompas. Kira-kira begini: siapa dengan kuasa justru melahirkan banyak guna kuasa. Kuasa politik ternyata bisa mengintervensi hukum. Aturan bisa berubah demi keluarga, bisa melenggang kuasa. Sungguh carut marut penegakan hukum kita. Pertanyaan dari kita semua yang nanti mungkin harus dijawab, salah satunya adalah, masihkah ada harapan hukum yang berpihak kepada keadilan? Atau hukum memang sudah tidak identik dengan keadilan? Saya kira waktu dan tempat saya persilahkan. Nanti kepada teman-teman mahasiswa, silahkan berdiskusi. Kita punya waktu yang sangat panjang sampai ba'da subuh nanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Rektor, Dr. Saiful Rahman, Bapak Dekan, Dr. Zainuli, dan juga tentunya Wakil Rektor, para dekan-dekan, dan para mahasiswa Universitas Wiraraja atau lengkapnya Arya Wiraraja, kalau kata Pak Rektor tadi. Jadi barusan disebutkan sejarahnya. Saya sangat senang ya, bahkan bahwa katanya Raden Arya Wiraraja ini asal muasal untuk nanti Raja Majapahit. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kebanggaan ini, nah, itu adalah modal luar biasa. Kalau dibilang tadi bahwa saya kader, ya tadi memang saya sengaja bahwa batik ini, batik cuma satu yang memang udah takdirnya. Memang kebetulan di UI sekarang ketua majelis wali amanatnya ketua PBNU. Komisinya jadi, tapi bukan itu hanya kebetulan saja. Kalau saya memang sejak mahasiswa pun kemudian waktu sekolah di Jepang dipercaya untuk mengurusi PCI NU Jepang. Nah, itu tinggal pilihan. Tadi kalau Mas anggota DPR tanya sekolah di Muhammadiyah, saya nggak sempat sekolah di NU, belum muncul sekolah NU-nya, UNU-nya aja baru sekarang.
Nah, tapi Universitas Indonesia adalah pangkal muasal saya lagi. Nah, kalau dilihat tadi, apa tuh gelarnya SH, LLM, MPP? Pada tahun 96 saya masuk kuliah Fakultas Hukum. SH itu pada saat itu dibilang susah hidup. Benar. Ya, tanya aja yang lain kuliah 90-an juga. SH itu susah hidup, ya. Apalagi tambah LLM, lama-lama mati. Nah, MPP, ya masa persiapan rumah taman. Nah, tapi saya bisa rubah. Izin, ini saya baru kali ini saya yang grogi. Moderatornya anggota DPRD. Ya kan? Ini luar biasa Wira Raja. Nah, jadi saya berhasil rubah. Saya juga lahir berasal dari daerah yang jauh di Sumatera, di ujung Sumatera, daerah Lampung, transmigran. Bercita-cita ke UI itu universitas insya Allah universitas. Benar memang, saya orang pertama dari SMA saya masuk ke UI. Makanya sekarang saya akan menerima juga. Kemarin saya penerima mahasiswa baru, saya tanya siapa yang pertama kali masuk UI sekolahnya? 7 tangan banyak kan gitu. Iya, memang saya sengaja saya ambil yang baru pertama kali ini gitu kan, untuk meratakan. Begitu juga kerja sama hari ini. Artinya, oh iya, saya lupa, hari ini saya ditemani seorang sahabat saya. Ini adalah Dr. Hamidi, dosen Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Brawijaya. Dan dia SD-nya dan lahir di Sumeneb. SD-nya di sini. Jadi saya bawa, saking takutnya saya sama orang-orang, saya bawa pawangnya. Kalau ada apa-apa, bawa pawangnya. Ternyata pawangnya satu angkatan dengan Pak Dekan. Jadi kita, ya alhamdulillah, memang Allah menakdirkan hal yang luar biasa. Nah, adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian, hari ini ada sedikit cerita ya, tentang bagaimana pendidikan tinggi hukum. Kalau tadi ceritanya belum apa-apa ya, anggota DPRD yang latar belakangnya jurnalis lagi ya. Waduh, kasihan bupatinya nanti. Ditanya terus, ini di roasting dekan FHUI, di roasting sama anggota DPRD. Nah, pendidikan tinggi hukum, tantangan harapan dalam mewujudkan pembangunan hukum berkelanjutan. Coba lanjut lagi. Ya. Nah, kalau saya cerita sekolah saya yang di UI, kemudian tadi di Graduate School of Law, Kyushu University, itu kebetulan memang nggak punya duit mas, jadi dapat beasiswa membuka Gaguso, akhirnya berangkat ke Jepang. Kenapa ke Jepang? Dulu dia pernah jajah kita, maka saya minta duitnya, saya minta sekolah di sekolah ini. Kalau sebagian ke Belanda saya kayak Jepang lah, gitu kan. Memang belum ada banyak dosen FHUI kayak gitu. Habis itu saya lanjutkan lagi ke University of Tokyo, sama juga. Wah, itu universitas paling bagus. Masa sih anak dari Tanjung Karang, pada Lampung gitu nggak bisa ya? Bisa juga akhirnya. Tapi sebelum ke sana ada ceritanya, saya menaklukkan Gunung Fujiyaman dulu. Naik Gunung Fujiyaman 3776 itu saya taklukkan. Di situ saya sholat berdoa, ya Allah, saya pengen masuk Universitas of Tokyo. Ternyata dapat juga beasiswanya dari World Bank, Washington. Saya ngambil sekolah lagi di sana. Nah, adik-adik sekalian, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Takdir itu bisa kita buat sendiri. Kalau kebetulan kita lahir dari rahim ibu bapak yang kok kata orang susah, tempat jelek. Sekolahan saya itu, kalau sekolah itu harus gunung ini, celana kalau hujan, karena lumpurnya segini. Itu SMA saya. Tapi ya buktinya SMA-nya bisa menaklukkan jadi dekan di FHUI gitu kan. Nah, itu semangat. Bukan enak, keringetan. Dia mungkin Mas Hamidi, saya banyak bercerita dengan Mas Hamidi. Keringetan gitu. Keringetannya itu ya hampir ya mati juga. Nah, bersekolah di UI yang memang cita-cita saya juga. Nah, saya mau bercerita sini. Di sini ada mungkin lambang, bisa kita lihat sini. Tuh belum yang sebelumnya. Lanjut. Yang ketiga tadi. Terus oke, stop sini. Opening Garage High School T Batavia 28 Oktober 1924. 28 Oktober 1924. Yang tahu kapal 28 Oktober 1928. Pasti apalnya 28 kan? Ada apa itu? Sumpah Pemuda. Nah, saya mau cerita. Ini adalah pertama kali Indonesia punya pendidikan tinggi hukum.
sebelumnya di Indonesia itu pada 1890 sekian sampai 1924 ada namanya Rex School, itu SMK khusus hukum. Nah, SMA yang biasa namanya HBS AMS. Kalau sudah selesai Rex School, SMA-nya hukum, lanjutnya ke Leiden, Universitas di Leiden di Belanda. Enggak semua dari 30 mahasiswa mungkin 1-2 yang berangkat ya, ke Leiden. Kemudian sebelum 1921 itu Raden Arya Jaya Diningrat Adipati Banten menulis surat ke Ratu Belanda, minta dibuatkan sekolah hukum yang nantinya lulusannya bisa menjadi lawyer, advokat, dan hakim di East Indies. Ingat, belum ada Indonesia. East Indies memang agak sedikit KKN ya. Dia pengen adiknya Husein Jaya Diningrat menjadi hakim di East Indies ini, sekolahin ke Leiden. Sayangnya Husein Jaya Diningrat tidak lulus dari Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, tapi menjadi doktor pertama. Dan ada patungnya sekarang kalau Anda beruntung berdoa, ya Allah saya ke Leiden gitu. Di sana ada patung Husein Jaya Diningrat. Dia adalah pribumi pertama yang mendapatkan doktor. Dan akhirnya menjadi profesor pribumi yang mengajar di Rekhova School pada pembukaan 1924. Pada tahun 1924, 28 Oktober itu, Rekhova School dibuka dan Rex School ditutup. Yang berjalan tetap SMA-nya adalah AMS dan HBS. Dekan pertamanya namanya Paul Scholten. Itu orang yang diutus sama Ratu Belanda untuk buat kurikulum yang mirip dengan Fakultas Hukum di Leiden. Tapi kalau ceritanya, Paul Scholten agak menolak. Dia pengen menghapus bahasa Latin untuk di Fakultas Hukum di East Indies ini. Padahal itu wajib di Belanda. Jadi harus bahasa yang lokal, tambah plus bahasa Belanda. Di Indonesia akhirnya kebablasan sampai sekarang. Semua di pengadilan pakai istilah apa? Bahasa Belanda. Bahkan kita beberapa dosen menemukan banyak doktrin-doktrin dan asas-asas palsu yang tinggal ditranslate pakai bahasa Belanda, bahasa Latin, dipakai lagi sama hakim-hakim, kemudian di-quote lagi oleh lawyer lainnya, kemudian berganti-ganti, padahal di Belandanya enggak ada. Nah, oleh karena itu kita harus lebih pintar lagi. Banyak sekali kepalsuan-kepalsuan. Nah, oke, berangkat lagi ke 1928 pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Lahirnya Rekhova School yang nantinya akan menjadi FKUI pada tahun Rekhova School itu berjalan sampai tahun 1942. Kenapa berhenti? Jepang datang ngerebut kampus, Stovia, kedokteran, Fakultas Hukum, semua berhenti, semua diambil sama Jepang, dan tempat kuliahnya adalah kantor Menhan sekarang. Kemarin saya ke kantor Menhan, masih ada lantai marmernya, semuanya buatan Belanda, dan dia mengakui di dindingnya bahwa gedung ini adalah gedung Rekhova School dulunya, tempat Fakultas Hukum sekolah. Tetapi setelah kemerdekaan, setelah Belanda, Jepang pergi, tidak dikembalikan lagi ke FKUI. Nah, agak malu kemarin Pak Wamen kan, Pak Wamenhan. Ya, saya tidak mau mengambil ini, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa di gedung ini banyak sekali Mr. Ingerechten, bukan MR Mr. Ingerechten adalah sekelas master hukum yang diluluskan dari Rekhova School. Itu adalah bukti bahwa pendidikan tinggi hukum Indonesia pertama didirikan langsung memang pantas untuk menjadi advokat dan menjadi hakim di Radpan Justice atau di Pengadilan Indonesia. Dan ini suatu kebanggaan bagi kita para student hukum bahwa pendidikan tinggi terlengkap di Indonesia pertama kali itu adalah hukum, bukan insinyur, bukan kedokteran yang diklaim oleh Stovia, yang diklaim oleh teknis Howard School. Teknis Howard School hanya 10 hari sebelum didirikannya Rekhova School. Mereka sebenarnya adalah teknisi pengairan irigasi, dan dokter Jawa adalah ahli suntik yang membantu dokter Belanda. Tetapi pendidikan tinggi hukum yang dibuat di Indonesia itu full kelas master ya.
Jadi itu dulu berhenti pada tahun 1947, semua berhenti menjadi sarjana hukum. Yang akhirnya kita harus ambil master lagi, ya, menjadi master atau advokat lagi untuk menjadi pengacara. Nah, adik-adik sekalian semuanya, ternyata pada tahun ini, nanti 28 Oktober 1924, kita pendidikan tinggi hukum genap 100 tahun di Indonesia. Dan adik-adik semuanya, kita telah membuktikan bahwa salah satu tandanya memang banyak yang kericuhan seperti dibilang moderator. Kenapa? Sekarang banyak sarjana hukum, banyak fakultas hukum, tapi hukumnya carut marut, ya, gitu kan? Itu konsekuensi dari populasi, banyak orang pintar, dan di balik kepintaran seorang manusia ada potensi kejahatan. Yang jahat itu bukan yang nggak sekolah, yang jahat itu justru ngeri yang sekolah, doktor dan profesor. Dan saya mengamati betul-betul berbagai ada kejahatan, teman. Contohnya ini akan kita saja karena untuk akademik. Profesor Mahfud mengundang saya, Menko Polhukam mengundang untuk kasus yang namanya Indosuria. Indosuria, koperasi yang berhasil menggelapkan dana 100 triliun. 100 triliun. Dana setan aja ketipu sama dia. Betul lah, ya? Jadi bintang-bintang yang dananya itu ketipu juga masuk ke situ 100 triliun. Ada kejahatan 100 triliun bisa menggelapkan. Dan hebatnya apa? Bisa lepas dari pidana kan? Bisa. Pakai apa? Pakai rejim hukum kepailitan. Maka freeze semua tuntutan pidana, dia kembali ke perdata di kepailitan. Lepas. Kabar eskrim pusing, Jampidum pusing di depan, oh nih, hakimnya tidur aja katanya. Pak Menko ini maunya gimana? Mau si tersangka masuk penjara atau mau duitnya balik? Duitnya di Indonesia 21 triliun ada, tapi sisanya ada di luar negeri. Sekarang penjahat yang nggak sekolah kah yang bisa mengambil duit 100 triliun? Ternyata ya orang-orang di balik dalam itu asosiasi-asosiasi kurator juga. Yang saya nggak perlu sebutkan lah. Saya panggil semua, bang itu mainan asosiasi kita angkat tangan katanya. Hebat asosiasi. Dia bisa tahu bagaimana hukum bekerja, bagaimana mensiasati hukum sehingga itu bisa ada. Kalaupun dia dihukum pidana, ada enggak karena penggelapan si tersangka, terdakwanya dihukum mati, ada enggak? Ada. Berapa paling tinggi? 20 tahun, 15 tahun. Dengan uang yang banyak dia bisa keluar dalam waktu 5-10 tahun. Pintar nggak? Pintar. Berarti penjahat, ya. Memangnya sekolah. Sekolah konsekuensinya banyak melahirkan manusia, pintar. Tetapi apakah kita harus menyerang begitu saja? Kenapa adik-adik sekarang masih mau sekolah? Kenapa setiap tahun pada mau masuk di PTN, gitu kan? Mungkin yang mau jadi penjahat cuma sedikit, atau nggak ada sama sekali. Dia baru menjadi penjahat ketika nanti tahu duit, ketika tahu kekuasaan. Ya. Awalnya idealisme. Ketika mahasiswa nggak idealisme, itu apa namanya, jelek sekali. Tetapi kalau sudah lulus masih idealis katanya, itu senior-senior yang nggak benar gitu. Ya. Nah, jadi kita harus tetap bisa. Nah, adik-adik sekalian, kebanggaan Fakultas Hukum lagi. Saya tadi bilang 90-an SH itu dibilang susah hidup. Memang iya. Itu yang nggak terima di mana-mana masuk SH. Tapi sekarang jangan coba-coba dengan nilai pas-pasan masuk PTN dengan nilai yang pas-pasan. Enggak. mau bisa aja menerima scoringnya nih, itu satu tingkat di bawah kedokteran. Jadi hukum sekarang yang minat banyak sekali, dan profesinya juga semakin noble. Maksudnya semakin noble, semakin mulia. Kalau banyak di media melihat hal-hal yang buruk, ya itu konsekuensi dari populasi, dari kepintaran, dan kita juga harus berjuang untuk membenarkan, membenahi. Nah, bagaimana caranya? Ya masuk fakultas hukum. Masuk fakultas hukum, apakah kesempatannya sama dengan yang sekolah di UI, di Brawijaya? Sama. Sekarang media semua bisa mengakses. Semua bisa diakses oleh kalian semua. Oleh karena itu hari ini
kita bekerja sama. Wiraraja dan Universitas Indonesia bekerja sama untuk apa aja? Saya langsung menjelaskan kepada Pak Dekan dan Pak Rektor tadi. Pak Dekan, Pak Rektor, kalau ada yang mau S3 ke UI, saya fasilitasi. Nanti S1 ada yang mau ke UI lagi, saya fasilitasi. Bukan KKN, tetapi pemerataan, kesempatan. Karena Universitas Indonesia bukan di Jakarta dan Depok, harus ada dari Pulau Madura. Madura juga harus ada dari Sumeneb, gitu kan? Ya. Kalau mau bukti silakan tahun depan ujian kita buktikan. Pak Rektor, Pak Dekan, ada yang memang bagus sustaining, kasih tahu saya. Karena masuk UI harus ada surat rekomendasi. Betul, S2 itu harus ada rekomendasi. Kalau tidak ada rekomendasi, mohon maaf dicoret. Mau nilainya bagus juga dicoret. Kami coret. Jadi harus rekomendasi, berarti ada orang yang merekom atas prestasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, kita lanjut bahwa universitas, bahwa hukum itu kini sangat penting. Saya tadi bilang peminat ujian terbanyak masih kedokteran, tetapi peminat ujian terbanyak kedua adalah Fakultas Hukum. Jadi Anda ini nggak jauh-jauh beda dengan kedokteran, ya. Bahkan kedokteran dalam riset subjektif saya masih belum banyak berubah. Ya, buktinya masih saja senioritas dan junior mereka masih spesialis itu masih, dan tragedi Undip mudah-mudahan merubah itu semua. Kita Fakultas Hukum sudah lama berubah. Kita semua egaliter. Buktinya apa? Ya kalau dulu panggilnya Bang, Mas, nggak ada ya Pak, dan egaliter. Bahkan kalau di Jepang posisi lawyer, hakim sama dengan posisi dokter, dipanggilnya sensei, sama seperti guru, sensei. Apa artinya? Anda semua sebenarnya pada profesi yang sangat mulia. Orang yang mulia. Mulia itu apa? Ya dekat-dekat neraka, dekat-dekat surga, ya. Jangan kebanyakan ketemunya di neraka nanti. Nah, jadi kita harus berbangga dan harus belajar betul mengenai hukum. Jangan juga kita dibodoh-bodohi oleh praktek-praktek yang tidak benar. Sekarang kalian semua, saya lihat di situ sudah ada WiFi. Berarti sudah bisa menembus siapapun, sudah bisa mengakses jurnal apapun. Yang penting mau nggak baca, mau nggak baca. Nah, kalau melihat secara teoritis, kenapa pembangunan hukum sangat penting? Indonesia merupakan negara hukum, pasti tahu. Negara hukum penting untuk mengurangi korupsi, kemiskinan, melindungi warga negara. Ingat, ini bukan hanya sekedar teoritis. Camkan itu betul-betul. Nanti di praktek, ini yang diuji pertama. Konsep negara hukum, pembangunan saling erat, memperkuat implementasi negara hukum. Indonesia pertama kali dirancang Undang-Undang Dasar yang merancang adalah sarjana hukum, Mr. Indirector Supomo, asli Indonesia, merancang konstitusi Indonesia tanpa copy paste dari negara-negara lain. Kalau menurut anaknya yang saya masih ketemu 2 minggu lalu, saya tanya bagaimana Bapak Mr. Supomo itu membuat rancangan. Dia merenung di taman, ada satu meja dulu, dia merenung. Memang dia berdiskusi banyak dengan Pak Soekarno, Pak Hatta, tapi dia banyak merenung, terus kemudian berdiskusi dengan profesor-profesornya, bahkan profesor-profesor Belanda. Ada Loheman, ada Erhard dan lain-lain. Ternyata profesor-profesor Belanda itu banyak yang hatinya justru berbangga ketika mahasiswanya sangat kritis terhadap kolonial itu sendiri. Di bukunya Paul Scholten itu tertulis bahwa dia sangat berbangga bagaimana Joko Supomo dekat dengan Erhard, dengan Loheman, dengan Van Vollenhoven, hukum adat dinaikkan. Dan bagaimana Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, 4 tahun di hari Minggu diselenggarakan di Kuitang, di Senen. Kalau itu wilayah Senen. Mereka, siapa yang menyelenggarakan Kongres Pemuda II-nya? Ketuanya adalah Raden Masuk Bondo, Amir Sarifudin,
bendahara, sekretarisnya adalah Muhammad Yamin. Ketiganya siapa? Mahasiswa Fakultas Hukum. Bayangkan 1928 mereka berkongres, kemudian bermimpi bahwa ada berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Apakah Indonesia sudah merdeka pada saat itu? Tidak. Cuma mimpi. 1928, 45, tahun 45 baru merdeka. Artinya apa? Itu adalah spirit mahasiswa Fakultas Hukum. Pikirkanlah jauh juga ke depan tentang hukum ini. Jadi cuma letterlock, ya. Cuma melihat hukum yang sudah ada, tapi juga berinovasi ketika di akademik. Karena ruang itu sangat luas ketika Anda di akademik. Tapi ketika sudah praktek, hari ini ada juga hadir alumni Fakultas Hukum UI. Ya, 98 dia sekarang ketua pengadilan negeri Jepara. Saya Jepara. Beliau adalah adinda saya pada saat saya jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Beliau anggota, masih baru masuk jadi anggota. Dan beliau adalah mahasiswa terbaik pada saat itu. Ya. Silakan. Ya. Nah, jadi ketua pengadilan pasti dia juga pada posisi ini dengan sangat tidak mudah. Bagaimana gegarnya teori yang didapat di kampus, ketika keluar dari kampus ruangan tadi sudah sangat kecil, tidak seluas tadi ketika saya bilang waktu di akademik atau di kampus. Di sini bacalah satu-satu, ngomonglah seluas-luasnya, tetapi dengan dasar hukum. Pada saat 98 saya bersama teman-teman Senat dan lain-lain membuat kritisi usulan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Satunya lagi di UGM, Pak Hendra, Edi, Yari, itu buat juga. Waktu di Fakultas Hukum UI, saya ajukan kepada Profesor Harun Ar-Rasyid, Prof, ini hasil pemikiran kami, dan bahkan di situ kita buat namanya Dewan Kota, bukan dipilih, Dewan Kota. Apa yang terjadi pada saat itu? Ngomongnya begitu. Pak Ruyan, kamu murid durhaka, haram hukumnya mengubah Undang-Undang Dasar 45. Profesor HTM. Apa yang saya lakukan? Terima kasih Prof. Profesor saya saja begitu. Akhirnya kembali dan kita serahkan itu ke DPR. Profesor Satya, Profesor Yusril mendukung. Dan akhirnya apa? Amandemen terus amandemen. Nah, itu suatu kesenangan. Tidak peduli bahwa isinya itu diterima atau tidak, tapi kita sebagai mahasiswa selalu out of the box, kritis. Ya. Akhirnya bisa membawa kekritisan terus ke dunia kerja. Nah, tadi ini hal yang penting. Lanjut lagi. Bagaimana dengan RPJMN Indonesia? Jadi ternyata Anda harus kasih tahu itu. Ini kerjaan saya dengan Bappenas, mencuri informasi dari Bappenas. Kita harus mentransformasi ke depan. Beberapa puluh tahun ke depan ternyata sudah ada petanya, yaitu landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas kepemimpinan Indonesia. Kata-katanya sama, satu paragraf, kepemimpinan Indonesia dengan supremasi hukum. Berarti hukum tetap yang terdepan dan terkait dengan kepemimpinan Indonesia. Lanjut. Arah tujuan pembangunan hukum sama. Landasan reformasi, indikator 10 misi supremasinya hukum, berkeadilan, keamanan nasional, tangguh, demokrasi, substansial. Coba dilihat. Pada era Pak Harto, dwi-fungsi ABRI. Pada era sekarang dwi-fungsi apa? Itu pokoknya. Yang sudah ada di mana-mana pejabat, di Depdagri ada. Ya, kemudian di BPK ada, di Dirjen Pajak ada, di Kumham ada, Sekjen Kumham, dan ada 700 jabatan yang diduduki oleh institusi tersebut. Dwi-fungsi kan? Dwi-fungsi, bahkan lebih parah. Terkoreksi enggak? Siapa yang berani mengkoreksi institusi itu sekarang? Takut. Yang hanya bisa mengkoreksi dia dari kampus lain. ABRI TNI mungkin sudah tidak
bisa meminta difungsi lagi, tapi yang satunya berkembang biak luas. Ya. Nah, ini perlu juga kita lihat, apakah supremasi hukum itu ada, bagaimana dengan demokrasinya? Pasti terancam. Jangan-jangan dia mengendalikan semua sampai bisa pilpres dan lain. Nah, itu sangat berbahaya. Hukum sekali lagi yang menjadi panglima, dan kita harus bisa mengkoreksi. Lanjut. Transformasi sistem hukum. Nah, di sini ada salah satu transformasi yang bahasanya transformasi, tapi sebenarnya proses penuntutan. Mungkin secara besar tidak bisa. Coba kita lihat single prosecution atau penuntutan tunggal. Sebenarnya penuntutan tunggal ada di mana? Ada di kejaksaan. Tetapi berbagai institusi minta sekarang jadi penuntut umum. Nah, apakah kita tinggal diam? Kemarin Bappenas sudah membuat tolong ini jadi perhatian. Kejaksaan harus benar-benar juga bisa menjadi single prosecution. Tetapi juga harus ada check balance. Bisa-bisa dia sama saja seperti yang lain. Kemudian reformasi perencanaan fiskal, perencanaan pengendalian itu stabilitas. Lanjut. Nah, ini agak sedikit bocoran. Tahapan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan di Indonesia 2025 adalah penguatan fondasi memperkuat supremasi hukum dan stabilitas. 2025 sampai 2029 dibilang penguatan fondasi. 2030, 2034 akselerasi transformasi. 2035 ekspansi global. 2040-45 Indonesia emas. Ya, mungkin adik-adik masih bisa berkesempatan untuk sampai 2045. Saya, Pak Dekan, Pak Moderator, apakah 2045 masih umur yang emas? Belum tentu juga. Jadi, ya kita juga tidak perlu menunggu ini jauh-jauh. Kita juga harus bisa membuat hal yang bisa kita lakukan sekarang sesuai dengan ilmu hukum yang kita pelajari. Tadi saya berbicara dengan akses. Oh Pak, saya kan cuma di Sumeneb, sekolah di Wiraraja. Ke gedung DPR RI aja nggak pernah, ya. Ke kantor MA nggak pernah. Tapi kan sini ada juga kantor pengadilan, semuanya sama, punya akses sampai ke pusat. Kemudian kalau masalah pendidikan, kami di sini nggak ada ininya Pak, teman belajar ya sesama ini saja. Itu mahasiswa yang putus asa. Nah, saya aja mau ikut ujian sekolah di atas gunung, pergi ke universitas, insya Allah universitas tadi. Ternyata di koran Kompas ya, ada pengumuman nama saya, Pak Rulian Aritonang. Saya sampai ucap-ucap bener kan gitu ya. Berangkat naik kapal, datang ke universitas, saya bilang kepada Wakil Rektor 3 dulu, saya datangi langsung di Balai. Bu, saya cuma punya uang 200.000 dikasih bapak saya, ibu saya. Saya harus bayar SPP 475, saya nggak bisa. Kalau saya nggak bisa bayar 200 ini, maka saya hari ini akan pulang. Saya pakai ongkos, saya pulang ke Lampung. Betul, saya ngomong gitu. Saya pulang ke Lampung, saya nggak bisa kuliah. Saya cuma punya ini. Dan betul, silakan cek. Pak, kata mereka, jangan pulang kemudian, silakan ke sana, tanda tangan 200 yang kamu bawa pakai beasiswa. Dan semenjak saat itu, ketika saya jadi ketua BPM, saya nyari mahasiswa, saya sampai buat, mohon maaf, konser project. Untuk apa? Untuk keuntungannya buat beasiswa mahasiswa. Dan itu ditentang Warek 3. Tapi akhirnya buat dan jadi punya keuntungan dan dikasih. Baru setelah 98 banyak sekali beasiswa yang berdatang, dan sekarang banyak sekali beasiswa LPDP berlimpah ruah. Makanya tadi daftar masuk ke UI, ya, masuk Brawijaya. Oh, jangan di depan Brawijaya ya. Ini 2 dekanya alumni Brawijaya ini kan. Masuk Brawijaya dulu kan, gitu kan. Kemudian ambil LPDP, ya kan Brawijaya itu masuk list LPDP.
Ya kalau nggak ketemu ke UI kurang berani ya ke Brawijaya, ya. Artinya tinggal nyebrang satu pesawat, kalau itu bis malam dulu lagi sampai. Tapi gini-gini kantornya di Jakarta, Pak Midi. Nah, adik-adik semua, artinya apa? Kesempatan bisa. Kalian bisa lanjutkan sekolah, kalian bisa tanpa uang kalau memang tidak mampu. PDP memberikan beasiswa yang luar biasa. Nah, kemudian dengan tadi lanjut. Nah, ini indeks pembangunan hukum. Lanjut. Ternyata ada indeks pembangunan hukum yang sangat ditentang waktu saya membuat ini 2020. Itu ditentang oleh berbagai institusi. Kenapa marah-marah semua? Karena scoring dari masyarakat ini, mayoritas hasilnya dari masyarakat memberikan indeks yang jelek sekali. Bahkan, mohon maaf ya, pada saat itu saya interview Pak Mahfud, Prof. Mahfud. Pak Mahfud memberikan indeks yang bagus untuk MK, tapi untuk MA jelek. Saya bilang, ini udah gak bener, gitu kan? Dia mengatakan dari MK kasih 8, MA berapa? 6. Ini off the record ya. Waduh, ini bahaya saya bilang. Ternyata indeks pembangunan hukum kita 0,6. Ini langsung marah-marah. Hah? Hanya 0,6? Berarti kementerian jelek, semua jelek. Ya memang itu hasil dari masyarakat. Kalau dibuka lagi perbagian terpilah, bagaimana penegakan hukum 0,4. Memang sangat jelek. Itu bukan hanya ngomong dari Pak anggota DPRD, tapi memang kenyataannya. Bappenas juga merilis, dan saya diintimidasi, gak mau bergerak. Ya kalau bapak ini ya udah, toh yang bayar bukan bapak, yang bayar Australia ini. Saya maunya segitu, dan selalu cuma bergerak sedikit. Ini adalah PR kita tahun ke depan. 0,6, 60 cuma. Tahun 2022 6,6. Nah itu 1 poin aja belum naik. 23, 24 masih belum naik. Berarti masih banyak sekali yang harus dibenahi. Lanjut. Oke. Siapa yang salah satu yang harus membenahi? Yaitu kampus. Kampus harus berani tetap membenahi. Dan tidak bisa sendiri, dia itu harus berkolaborasi. Nama-nama di depan adalah nama-nama yang tadinya mimpi buat FHUI. Itu di belakang ada saksi. Kalau mau ke Sorbonne kira-kira mimpi nggak? Karena FHUI mimpi. Tapi kalau saya datengin Sorbonne, Pantheon Asas, tiba-tiba mau, caranya gimana? Kalau pakai bahasa Inggris gak dibalas surat. Saya kirim pakai bahasa Prancis. Dalam waktu kurang lebih berapa jam langsung kebalas surat. Welcome, saya Tenteng, dosen saya yang bisa bahasa Prancis. Karpet merah. Saya mau tanda tangan double degree. Saya ada dengan saya master. Oke, Sorbonne. Tapi saya nggak mau harus pakai bahasa Prancis. Oke, bahasa Inggris. Dan akhirnya nanti ada double degree dengan Sorbonne. Nah, mungkin untuk double degree dan Sorbonne Anda bisa ikut. Tetapi juga bisa ikut dalam kuliah. Saya tawarkan Pak Dekan. Pak Dekan, kalau ada tamu-tamu nanti, ya, profesor-profesor dari luar, saya linkkan Zoom kelasnya. Wah Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Bodoh amat, dengerin aja. Saya aja juga dulu nggak pernah kursus bahasa Inggris. Tapi nekat berangkat ke Jepang, nggak bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang, nekat. Memang kata profesor saya dulu, udah, kamu nggak akan bisa berenang kalau nggak jebur. Jebur aja, nanti juga secara alami bisa berenang. Saya pengen hukum internasional dulu. Kenapa? Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Keringat dingin kalau ujian, netes. Tapi dengan begitu, yang di samping-samping saya ada dubes-dubes. Tapi saya kerja, kamu kerja chapter 1, chapter 2, chapter 3. Barulah kamu kerjanya mana? Dan saya ngerjain. Saya ngerjain. Kita lebih pintar lagi. Habis itu kita yang presentasi. Mau presentasi? Kamu mau nilai nggak? Mau nilai nggak? Mau? Pertanyaannya, ya? Gitu kan? Habis itu kamu tinggal nanya. Giliran, silakan kalau lihat. Ada yang nanya, semua nanya. Pertanyaan pertama apa? Kedua apa? Tiga apa? Saya jawab satu-satu. Yang sana dapat nilai, yang di sini dapat. Itulah kita survive kuliah di luar negeri juga.
Ya. Iya, Anda ini harus survive. Kalau nggak saya kalah dengan Jepang itu, Jepang gila saya bilang. Jepang itu kalau mau dapat nilai A itu harus 100. Orang-orang liburan dia ada di kampus belajar untuk semester depan. Gila kamu. Ya. Tapi akhirnya gimana saya putar otak? Ya, jangan dicontoh juga. Saya senang bawa rokok GP. Ya. Mau di Jepang mana tukang rokok juga. Kasihlah GP ini kan. Wah, catatannya keluar semua. Terus saya diajarin. Cuma modalnya rokok. Ternyata ngerokok itu membawa keuntungan bagi saya. Mungkin di Indonesia, di kampus saya no smoking, dilarang rokok. Kalau saya rokok membawa master. Tapi ini hanya di kampus ya. Artinya gini, mungkin orang melihat jelek. Kalau kita bisa melihat itu dengan baik dan benar, akan jadi kebaikan untuk kita. Ya, jadi juga ya bukan mentang-mentang saya NU ya. NU smoking, NO smoking. Ya, jadi sekali lagi semangatlah adik-adik. Ya, saya nanti dengan Pak Dekan, restu Pak Rektor tadi kita sama-sama datanglah ke FAUI, ke UB datang. Di sini mumpung ada UB, masa ke UB-nya belum? Dekannya aja UB. Ya, udah buka belum kerjasama dengan UB? Oh, sudah. Barusan salaman di bawah. Sudah salaman. Nah, jadi di antara Indonesia tidak ada lagi persaingan. Saya bilang begini, saya dengan dekan UGM Nata, dekan Unair Iman, ya, dekan UI Agus, dekan Jember Mas Banyu. Kita yang mungkin karena seumuran ya, udah senior kita ini nggak benar mengadu-adu kita. Ya. Tahu nggak kita ini akan berhadapan dengan siapa? Kalian akan berhadapan siapa nanti di dunia kerja? Lulusan NUS Singapura, Chulalongkorn Thailand, Vietnam yang dianggap jalan nanti akan masuk ke Indonesia. Filipina udah banyak di Indonesia kerja UP University of Philippines. Terus kita masih ribut. Wah, UI dengan UGM, UI dengan Unair, UI Unpad dengan UB dengan Wiraraja, ya kan? Ya dong, bangga. Kalau kita bisa berkompetitor, itu berarti kelasnya sama, ya kan? Kalau saya udah datang ke sini, berarti kelas kita sudah sama, ya. Tinggal pembuktian aja, tadi kan dibuktikan dinilai ujian akhir, apa enggak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, paparan yang sangat luar biasa. Ternyata walaupun lahir dari desa, dari tempat terpencil di Tanjung Karang, Lampung, ternyata mampu menjadi pendekar hukum di Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak William. Selanjutnya, tadi ada hal yang mungkin perlu digarisbawahi bahwa masa depan hukum itu adalah milik kita semua. Oleh karena itu kita harus maksimal mulai hari ini, detik ini untuk selalu belajar. Oleh karena itu saya akan membuka satu sesi pertanyaan karena sudah jam 4 lewat. Jadi dari sebelah kanan ini 2 orang, dari sebelah kiri juga 2 orang. Mungkin kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Oke, 1. Mungkin ada, oh ini 2. Oke, dimulai dari yang belakang. Silakan berdiri. Sebutkan nama dan nomor rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dalang Saputra. Saya semester 3 S1 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Jadi ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat dinamis. Maka pertanyaannya, bagaimana upaya untuk menciptakan dan melahirkan hukum yang selalu memihak terhadap kepentingan masyarakat kolektif, tidak hanya memihak terhadap kaum oligarki. Mengingat setiap ada kebijakan pasti pendukung sebagai landasannya. Namun sebagaimana kita ketahui, ada beberapa hukum yang lahir hanya demi kebijakan birokrasi semata, yang sering tidak memihak terhadap kepentingan rakyat. Sekian juga. Siap, bisa dilangkah. Terima kasih. Yang selanjutnya. Terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya bertanya. Mohon izin
Bapak, ada beberapa nama saya Eri Mapriado Nugra Pradana, saya dari S1 Fakultas Hukum Prodi RM Mapriado Nugra Pradana. Siap Bapak. Mohon izin bertanya Bapak. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari pemaparan Bapak tadi terkait materi yang sudah disampaikan. Namun salah satu poin yang saya tertarik untuk saya tanggapi yaitu tentang konsep hukum Bapak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa hukum itu sebenarnya juga mempunyai konsep untuk mengurangi korupsi yang ada di Indonesia Bapak. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, indeks korupsi di Indonesia itu dari tahun 2022, 2023 hingga 2024 itu mengalami penurunan, yang mana artinya hukum itu sudah mulai bagus untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah kedepannya pada tahun 2025, 2026 dan tahun-tahun selanjutnya itu masih bisa berkurang sampai di tahun 2045 yaitu Indonesia Emas atau tidak Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Dijawab dulu atau mungkin langsung sih? Bapak. Baik, Surya tadi Bapak saya tangkap. Apakah ke depan atau kita masih bisa melahirkan hukum yang berpihak kepada masyarakat? Coba tanya sama Pak wartawan. Selalu pasti di tulisannya banyak sekali kritis terhadap hal ini. Kalau ditanya ke saya, setiap dosen, boleh ditanya ke dosen, kalau menerap peraturan pasti idealis, nggak mungkin mereka nggak idealis. Makanya ada sosialisasi, makanya masih tetap pemerintah, institusi pemerintah meminta bantuan kampus untuk memperoleh draft yang benar, SK itu. Tetapi SK ini bisa sangat berubah ketika kembali ke yang minta, alias DPR. Nah, di situ persilatan mulai ya. Nah, ketika di situ bebannya mulai ke anggota yang kita pilih. Kadang kita miris juga, yang terpilih ya dari sisi historical dia nggak clear juga. Ya. Tetapi begini, apapun yang terjadi di DPRD, tentunya ada check dan balance. Kita tetap yakin bahwa di situ masih banyak juga orang-orang yang berpikiran jernih. Nah, jadi peraturan yang muncul kita harus berbaik sangka dulu. Bahwa peraturan itu untuk mengatur hal-hal yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Apalagi sekarang ada peradilan netizen. Peradilan netizen bahkan dianggap lebih kuat daripada putusan hakim itu sendiri. Hakimnya ketawa. Memang benar. Tapi yang nggak benar juga kan akhirnya terkoreksi. Ya. Masyarakat tahu dan institusi yang harusnya membalans hakim juga, mengawasi hakim juga berfungsi di situ. Jadi tetap Pak, kita yakin, kalau saya sih masih berpikiran positif ya. Jadi memang kadang pemberitaan juga itu menutupi hal kebaikan. Nah ini nggak tahu kenapa yang baik-baik itu jarang diberitakan. Karena nggak laku nanti. Tidak baik. Tidak baik. Banggalis juga tidak baik. Ya, tapi gini loh, saya sih tetap yakin. Saya selalu berkomunikasi dengan alumni-alumni, dengan aktivis-aktivis yang dulu. Yang sekarang di DPR itu masih idealis. Pradana, bagaimana konsep hukum tadi? Tujuannya tadi bahwa memberantas korupsi dan lain-lain. Kalau melihat dari indeks tadi, indeks dari tahun 2000, 2021, 2020, 2022 itu semakin meningkat, tetapi memang tidak signifikan. Banyak sekali faktor yang memang harus bekerja dan berkolaborasi. Jadi tidak juga stagnan atau turun, tidak. Karena bisa nanti download indeks pembangunan hukum Indonesia dan yang dari Bappenas itu betul-betul saya jamin merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.
walaupun ketika di cross check KY punya indeks sendiri tinggi, Menko Polhukam punya indeks tinggi, bahkan yang tukang survei BPS punya juga indeks. Ketika ini dikeluarkan yang paling mencak-mencak memang Menko Polhukam pada saat itu. Bapak Nasir sampai diem gitu. Pak Pamian ada yang ngomong, ya saya jawab. Bapak juga kan profesor. Saya juga ngajar, sama-sama cek itu metodologinya. Nah, masalahnya sebelum tahun 2000 indeks ini hanya dimulai dari masukan kepada institusi lembaga pemerintah saja, tidak ada masyarakat. Ketika dilempar ke masyarakat, drastis. Tapi kalau tadi pertanyaan dari Pradana, kira-kira ke depan semakin ini enggak? Ya masih percaya saya. Cuman ya tadi yang namanya keburukan juga bukan tinggal dia, bukan tinggal dipapas mati. Ya, dia juga berkembang biak. Nah, tinggal kita di sini. Apakah kita di sini setelah lulus mau ambil bagian terhadap keburukan atau kebaikan? Kalau masing-masing bisa konsisten di kebaikan, saya sih masih percaya bahwa Indonesia itu masih bisa dibenahi. Buktinya apa? Yang dimulai dari kita sendiri. Kita banyak sih korupsi itu ya, korupsi waktu, korupsi macam-macam. Nah, kita mulai. Dan kalau pertanyaan saya sekali lagi saya jawab, saya masih yakin. Kalau saya yakin masa ada enggak? Kalau ada nggak yakin, ya jangan kuliah kalau gitu. Sama aja meragukan tempat kuliah. Ya. Jadi Pradana harus tetap semangat. Siapa tahu Anda setelah ini jadi hakim. Amin. Kita nggak tahu ada malaikat lewat. Amin. Bisa. Ini pernah saya ke Unsika, Singapura Bangsa Karawang. Saya ngajar calon hakim kemarin. Di kelas saya tanya, apakah ada ini? Ada UGM, ada UNPAD. Saya mau tanya, Unsika Karawang. Ternyata ada satu dari Bogor. Pak, besoknya saya ada acara di Karawang. Saya bilang, Pak Dekan tahu nggak alumninya ada satu yang bakal jadi hakim. Oh, siapa? Cari. Oh gitu ya. Oh ternyata kita bisa juga yang masuk jadi hakim. Ya bisa. Nah Wiraraja juga sama. Sudah dibuktikan ada 2 hakim agung dari sini kan sebenarnya. Satu Pak Harto, satu berarti 3 Ardijo, ya kan? Yang wakil ketua Mahkamah Agung sekarang Pak Soeharto sama juga sebenarnya. Ada Bu Nurul Elmia, ya. Jadi yakinlah Anda bisa salah satunya. Amin. Terima kasih. Sekali lagi satu hal kata yang disampaikan tadi bahwa kita harus melahirkan optimisme yang tinggi demi masa depan yang lebih baik. Kira-kira begitu. Selanjutnya dari sisi kiri saya minta kaum perempuan dulu. 2 orang lah dari kaum perempuan. Ini silakan mbaknya. Sama satu lagi yang belakang kayaknya sering berdiskusi tuh. Boleh. Anissa kayaknya itu. Moga mbaknya yang belakang. Oke, Pak, diganti masnya boleh nggak apa-apa. Silakan mbaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Abdul Harani, biasa dipanggil April. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja semester 1. Mohon izin Bapak berbicara tentang tantangan hukum saat ini, yang mana yang harus didahulukan antara hukum positif dengan hukum adat, sementara kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum masih rendah karena banyak oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa sekali. Tinggal satu orang ini, masnya. Iya, moga mas. Sebutkan nama, asal dan nomor sepatu mas. Nama saya Steven Kaumalasu. Saya dari Fakultas Hukum semester 1. Saya ingin bertanya, bagaimana
kita bisa membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan apa peran kita sebagai masyarakat dalam mengawasi proses pengembangan hukum? Terima kasih. Terima kasih, mungkin langsung jawab. Terima kasih, Mas langsung saya jawab. Bagaimana kita harus responsif? Ya, sebagai jalankan sebagai fungsinya sekarang saja. Sebagai mahasiswa, ya harus kritis. Tadi ada lembaga yang disebut Pak Rektor, ada Restoran Sejati, ada LBHI, LBH dan lain-lain. Berperan sertalah di situ. Sebaik-baiknya kita ya harus ikut aktif di lembaga kemahasiswaan. Gak ada ruginya lembaga kemahasiswaan, akan membawa kemaslahatan. Anda bisa berjuang lewat situ. Karena di situ ada dosen pembimbingnya. Kalaupun harus beracara, dosen pembimbingnya bisa pegang lisensi advokat dan Anda bisa belajar. Dan banyak cerita-cerita sukses saya interview ada lawyer-lawyer sukses itu bermula dari mereka berkegiatan di LBH. Dan kritis, menulis, peganglah pen. Seperti Mas Moderator, anggota DPR sekarang, pena, jurnalis. Enggak gampang jadi jurnalis. Menulis, memilih kata, memilah kata, mengidentifikasi permasalahan banyak, isu, fitnah, segala macam gitu. Tapi bisa. Ini aja dulu, ini yang prioritas, ini yang kita baru ke sini. Nah, itu kepiawaian, keahlian yang tidak ada di kampus. Ya. Jadi, ya laksanakan. Waktu pemilu ikut mengawasi pemilihan umum. Kadang nanti ikut awasi. Jadi itu cara kita juga merespon. Jadi tidak digantikan. Mbak April. Nah, tadi pertanyaannya hukum positif dan hukum adat mana yang lebih dahulu? Jawabannya apa Mbak April? Saya mau tahu dulu jawabannya apa. Kalau menurut Mbak April? Tapi kalau mau kawin, hukum positif dulu atau hukum adat? Jadi dua-duanya dilakukan ya? Dilakukan. Nah, menurut Sumpah Pemuda, coba diperiksa teks asli Sumpah Pemuda. Jangan cuma yang atasnya aja. Sekarang download, lihat Kongres Pemuda 2 hasilnya apa? Ternyata di bawah ada ngomong tulisan hukum adat menjadi sumber. Cita-cita kita dulu sebenarnya adalah sehingga hukum adalah hukum adat. Ada bersandi syarat-syarat bersandi kita dulu. Nah, artinya adat juga sebenarnya itu berasal dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran. Nah, di Undang-Undang Dasar 45, kira-kira bagaimana jaminan terhadap hukum adat masyarakat adat? Sangat dilindungi. Kalau tidak ada, pakai hukum adat. Hakim boleh nggak memakai hukum adat? Boleh. Bahkan di Kalimantan, di cerita Kalimantan Tengah, ada namanya Undang-Undang Dasar Masyarakat Adat Dayak Tumbang Hino. Mereka berjanji di situ kalau ada sengketa semua ada Undang-Undang Dasar. Bahkan ada kelompok masyarakat yang lebih hormat kepada hukum adat. Nah, untuk hal-hal demikian, sedianya harus diaktifkan kembali fungsi masyarakat adatnya. Jadi, ya semuanya saling berisi lah, saling mengkoreksi. Kalau hukum positifnya ternyata memang tidak pas untuk masyarakat adat, ya diusahakan Anda sebagai mahasiswa mengedepankan fungsi adatnya dibuat, semuanya strukturnya baik, bagus, Pemdanya juga mau mengakui, didorong loh. Karena banyak beberapa otonomi daerah ini mereka mengadopsi hukum adat. Yang totalitas hukum adat mana? Aceh, ya kan? Ya kalau itu memang bisa diterima di masyarakat tersebut, silahkan. Kalau dibilang mana yang duluan, ya saya sih tidak ada yang mana yang duluan ya. Semuanya yang adil yang mana? Menurut masyarakat. Sebelum masyarakat tertentu itu merasa punya bisa sendiri memegang hukumnya sendiri, dan otomatis kita harus menghormati hukum negara ini, ya, bangsa. Harus kemudian mengkoreksi dengan otonomi daerah. Tidak semuanya harus berbahasa ada, dia masukkan ke dalam perda. Banyak lah, makanya kita pelajari. Kenapa kita harus kuliah? Kita harus mempelajari jalan-jalan yang memang disediakan untuk apa? Memberikan keadilan ke masyarakat itu.
Itulah kita kenapa harus belajar di sini. Jadi adik-adik sekali lagi saya berbangga. Berdiri di sini aja saya sudah senang. Undangan ke sini saya senang betul. Sampai buat perjanjian, buat cepat, gak usah susah-susah. Ketika kita datang berapa hari, tanda tangan langsung tanda tangan. Nah, yang penting bukan asal tanda tangannya ini, Pak Dekan, ya. Belakangnya, perwujudannya ini yang harus benar, tidak lanjut. Gitu. Nanti anggota DPR untuk itu. Pak Bupati, mana? Tanda tangan banyak. Mana untuk Wiraraja? Saya sekolah di situ masih butuh begitu. Terima kasih. Saya ingin ada satu kata yang disampaikan dari Pak Dr. Barulian. Satu kata mengenai meja. Dalam satu kata. Semangat. Dan dengan Arya Wiraraja aja saya udah bergetar ya. Betul tadi. Wah Pak, Arya Wiraraja itu berarti orang pinter ya. Bisa nasehatin calon Raja Majapahit ya. Berarti di sini ini adalah tanahnya, tanah yang memang membawa keberkahan. Jadi kuncinya satu, semangat. Jadi semangat. Saya juga mungkin nanti minta waktu ya, Pak moderator ini kisahnya kayaknya bagus sekali ya. Bisa sampai menjadi anggota DPRD ini, sekolah pasti semangatnya luar biasa ya kan? Nah begitu juga adik-adik. Saya sudah bercerita sedikit. Bahkan kalau mau saya cerita, ada rektor UI terpilih sekarang, namanya Profesor Hedi. Itu sama-sama dengan saya. Kalau ke rumahnya itu di Sukabumi itu ibunya hanya penghias pengantin. Rumahnya itu kecil di gang sempit. Kita berjuang bersama-sama kuliah. Bahkan kemarin jadi rektor. Sekarang jadi rektor. Dan apa yang diucapkan ketika saya bersama Kang Heri, wah sekarang Sukabumi News sudah memberitakan Kang Heri. Apa yang saya ambil? Kisah orang tua. Iya dulu bapak saya di gang sempit, penghias pengantin. Sekarang sudah saya kasih rumah luasnya 6.000 meter. Nah cerita dari situ apa? Semangat, konsisten, kerja. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya bilang tadi UI, Universitas Insya Allah masuk juga UI. Saya coba lebih tinggi lagi targetnya University of Tokyo. Itu hal yang hampir tidak mungkin lagi juga. Tapi saya masuk juga. Jadi semuanya itu kita kasih target. Ya, dan sekali lagi di depan sudah ada contoh alumni yang membanggakan, dekan yang membanggakan, dan tentunya tinggal adik-adik di Sumeneb. Bahkan tadi saya bilang ya kalau masuk ke sini universitasnya aja sudah Wiraraja, nama orang yang sangat berpengaruh, yang insya Allah sekarang hidup dalam ridho Allah yang baik. Tentunya tidak ingin penerusnya jelek. Sekali lagi semangat. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Barulian dulu. Izinkan saya menyimpulkan beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Barulian. Intinya sebagai mahasiswa di Kadin Hasus bisa menunjukkan kadar dengan 24 karat. Seandainya teman-teman masih berpikir 23 karat, maka mulai detik ini teman-teman harus berpikir dengan adanya acara ini mulai besok dan seterusnya harus bisa menjadi mahasiswa dengan kadar 24 karat. Sepakat? Alhamdulillah. Selanjutnya sebagai kenang-kenangan untuk kita semua, mungkin Pak Dr. Barulian bisa foto bareng dari teman-teman protokol. Dari sini, daerah sini, ngambilnya daerah sini begini. Ada yang dari protokol ya? Nah, biar kelihatan bagus. Teman-teman semuanya bisa berdiri ya, berdiri semuanya. Jadi diambil dari depan. Bapak Pak Rektor. Mau kita ada kok mancing pakai kit. Oke, kayak bebas ya. Wait.
Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari saya satu hal pesan kepada teman-teman mahasiswa, walaupun teman-teman mahasiswa saat ini berada di Fakultas Hukum, tapi jangan selalu berpikir nanti akan linear menjadi penegak hukum. Walaupun tidak menjadi penegak hukum, tidak pun menjadi dosen, paling tidak mungkin jadi istrinya dosen. Gak apa ya? Amin. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Stadium General tahun 2024 dengan tema Harapan dan Tantangan Ilmu sebagai Sarana Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan yang diadakan oleh. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.